Halo semua, di video kali ini kita akan coba melanjutkan beberapa fitur di dalam aplikasi yang sudah kita buat. Di sini mungkin kita akan coba untuk membuat fitur dari navigasinya ini berjalan. Jadi pada saat saya klik home, dia akan mengarah ke halaman home. Dan di sini mungkin kita buat untuk menu about, di mana pada saat kita klik dia akan mengarah ke halaman about-nya nanti. Dan juga untuk halaman dashboard pada saat kita selesai login. Kita buat tombolnya juga. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini jangan lupa kita jalankan nempel dev seperti biasa untuk menjalankan aplikasinya. Dan setelah itu kita coba buat dulu untuk menu ke halaman dashboardnya, yaitu berupa buttonnya ini. Kita buat sebuah fungsi add click, dia akan jalan pas saat diklik. Kita sebut saja namanya dashboard pad. Dan yang ini kita coba edit di dalam folder layout bagian header komponen kita. Jadi kita coba atur dulu untuk bagian headernya untuk navigasi. Nah, ini kita buat fungsinya dashboard pad di bagian setup. Nah, karena di sini kita butuh router, kita bisa import dulu fungsi dari view router. View router, saya zoom dulu. View router yaitu fungsinya use router. Kita bisa tampung dulu fungsinya ke dalam sebuah variabel use router, kemudian buat fungsinya yang tadi kita sudah buat, yaitu dashboard pad. Di sini di aksi const dashboard pad sama dengan buat berupa arrow function, di mana arrow functionnya dia akan jalankan fungsi router, kemudian push ke name. Kita cek name-nya yang mengarah ke dashboard di router index.js. Nah, di sini yang mengarah ke dashboard yaitu name-nya dashboard yang ini. Kita arahkan ke sana, titik 2 ke dashboard ini, dan yang ini kita harus buat berupa string kayak gini. Selanjutnya di sini untuk menu-menu bagian kirinya tadi, yaitu menu home, project, dan juga kontak, kita coba hapus saja yang project. Kita buat saja dua menu untuk bagian navigasinya, yaitu untuk home dan juga about. Kita gunakan saja untuk ikonnya pbook untuk icon dari about-nya. Dan di sini kita buat untuk routernya. Nah, untuk di dalam items-nya ini kita bisa gunakan satu properti dalam objeknya, yaitu command. Kita buat sebuah fungsi yaitu command. Nah, di mana di command-nya kita bisa gunakan router titik push, di mana routernya ini dia mengarah ke halaman home. Yang ini name-nya, berarti kasih name dengan nama home. Dan satu lagi untuk command-nya yang di bagian bawah, yang ini router push dengan arahnya ke about. Kita cek name-nya, ini name-nya about, ke sini. Oke, di sini sebelum kita testing, di sini sebenarnya ada yang salah ya. Pada saat kita pemanggilan use routernya, kita tampung ke dalam variable, harusnya di sini use routernya berupa fungsi kayak gini. Nah, kita coba langsung testing di web browser, reload. Kita cek pada saat mengklik about, nah dia akan mengarah ke halaman about-nya. Pada saat mengarah ke home, nah dia akan mengarah ke halaman home-nya ini. Dan pada saat kita login, kita coba masuk dengan userless key. Nah, ini dashboard. Kita arahkan ke home, kemudian masuk ke dashboard lagi. Nah, untuk rutenya berhasil. Kita berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, selanjutnya di dalam home-nya ini, di list question, kita akan buat yaitu fitur loading-nya. Nah, contoh mungkin kalau kita spek elemen, kita buat network kita lebih lambat dulu, kita bisa atur di network
Kita buat yang slow. Kita reload. Nah, jadi sini ada beberapa saat di dalam questionnya itu ada kosong dulu. Habis itu ya jalankan list questionnya. Jadi sebelum list questionnya tampil, kita tidak boleh perlihatkan hal yang kosong dulu. Kita tampilkan loadingnya sebelum menampilkan list questionnya ini. Nah, ini akan berguna jika pertanyaan-pertanyaannya sudah memiliki banyak data nantinya. Dan kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat komponen untuk mengatur loadingnya. Di komponen kita buat file, kita buat saja namanya loading spinner.vue, mana kita butuh template sama script setup. Nah, untuk fungsinya kita masukkan ke template dan setupnya, kita bisa masuk ke dalam dokumentasi dari PrimeVue. Itu komponen spinner, progress spinner yang ini yang untuk proses loadingnya. Ini kita akan import di dalam scriptnya. Kita copy saja masuk ke dalam codingan, kita paste ke bagian script untuk import fungsi dari spinnernya dari Vue Prime. Dan untuk template-nya atau tampilan dari UI-nya, kita coba gunakan yang ini ya. Kita bisa copy yang ini, masuk ke codingan lagi, kita masukkan ke sini. Nah, sini kita bisa atur stylenya apa atau ukuran dari loadingnya berapa, widthnya berapa, heightnya berapa. Kita bisa masukkan di sini 100 pixel, heightnya juga 100 pixel. Dan di stroke untuk ketebalan dari spinnernya, seperti apa ketebalannya. Dan di sini fill-nya itu untuk pewarnaan. Nah, ini animasi durasinya setengah detik. Kemudian di sini area label custom progress spinner. Jadi ini untuk custom spinnernya. Dan kita bisa masukkan dia supaya rata tengah. Kita bisa masukkan sebuah kelas dari kelas prime flex, yaitu flex justify content center. Kita buat dia ke tengah dan kasih juga margin atas bawah 3 supaya tidak terlalu mepet dengan fill-nya. Nah, kemudian kita tinggal daftarkan yang ini di home view di sini. Nah, jadi sini kita bisa gunakan nanti kondisinya. Kita bisa input dulu fungsi dari yang kita buat tadi, komponennya loading spinner. Kita tinggal jalankan komponennya di bawah sini, di sini loading spinner, dan kita bisa buat kondisi. Jadi jika list questionnya belum ada questionnya, ya jalankan di spinnernya. Di sini kita bisa gunakan v-else kayak gini. Kita coba cek web browser, reload. Di sini ada loadingnya dulu. Habis itu dia tampilkan list dari pertanyaan kita. Nah, ini kita sudah buat komponen untuk loadingnya, dan juga kita coba atur ya di bagian hiddennya untuk menu navigasinya, untuk mengarah ke about dan juga home. Ini kita coba buat lagi ke fast GP atau kita node treatment untuk networkingnya. Nah, dia mengarah ke about, home, dan juga dashboard untuk navigasi yang sudah kita buat. Di video berikutnya kita akan coba melakukan layouting untuk detail dari pertanyaan. Jadi pada saat mengklik pertanyaan ini, dia akan mengarah ke halaman detail dari pertanyaannya. Ya, akan kita coba layouting dulu. Setelahnya kita implementasikan menggunakan endpoint yang sudah kita buat. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Dan jangan lupa subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.